Bullying adalah perlakuan menyakiti seseorang secara fisik, verbal, dan psikologis secara sengaja. Tindakan kekerasan sudah dapat dikatakan termasuk bullying apabila mendorong, meninju atau menekan, menyebut nama panggilan atau menyebarkan rumor, menyakiti lewat media sosial, internet, dan ponsel atau disebut cyberbullying. Tanda-tanda anak-anak menjadi korban bullying: ketika anak-anak terlibat bullying, mereka cenderung menutup diri dan merahasiakannya dengan berbagai alasan. Anak sering berpikir jika mereka memberitahu orang tua, mereka akan semakin memperburuk keadaan. Karena sebagian besar anak-anak tidak akan mengaku sedang dibully. Tetapi perhatikan tanda-tanda seperti ini. Misalnya, terdapat luka lecet atau memar yang tidak dapat diceritakan penyebabnya. Atau anak takut enggan ke sekolah, menghindari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah, mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan di kelas atau dalam mengerjakan pekerjaan rumah, kerap terlihat cemas, gugup, atau sedih, sakit kepala atau sakit perut tiba-tiba, hanya memiliki sedikit teman, meminta atau mencuri uang karena dipalak atau dimintai uang oleh pelaku bullying, murung, pendiam, nilai atau prestasi di sekolahnya menurun drastis. Nah, itu mungkin merupakan tanda-tanda anak itu sedang dibully. Anak-anak memang suka bercanda, tapi hati-hati loh kalau kelewatan bisa ke arah bullying. Kita nggak mau dong anak-anak kita kena bully. Nah, baru-baru ini juga ada video anak Rizal yang dibully oleh seorang dewasa di mana ia sedang bersepeda, berjualan cemilan, kemudian didorong oleh orang dewasa itu. Nah, apa aja yang termasuk bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Apa yang menjadi penyebab anak menjadi pembuli atau dibully? Itu biasanya ada kaitan dengan masa lalunya. Apabila ia pernah diperlakukan dibully oleh seseorang, baik orang tuanya ataupun keluarganya atau orang-orang di sekitarnya, maka ia bukan tidak mungkin akan menjadi seorang pembuli atau menjadi penerima bully. Apa yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak saat sedang dibully? Pertama, mengumpulkan bukti, catat secara rinci tentang kronologi kejadian bullying, siapa yang melakukan, apa yang terjadi, termasuk tanggal dan waktu dan tempat, serta nama-nama saksi mata yang mungkin melihat. Jika kasusnya cyberbullying, ambil screenshot sebagai bukti. Kedua, berkunjung ke sekolah. Waktu sekolahnya belum online ya, kalau sekarang COVID kan mungkin nggak bisa berkunjung sekolah, mungkin bisa Zoom dengan pihak gurunya. Bertemu dengan pihak sekolah, mendiskusikan hal ini, tetap tenang dan kendalikan emosi. Minta sekolah membuat rencana agar anak merasa lebih aman. Misalnya mengubah jadwal pelajaran, mengawasi anak selama bermasalah, meminta guru BP untuk mengawasi dan memperhatikan anak-anak yang bermasalah. Kemudian bisa nanti memikirkan untuk pindah grup atau pindah kelas apabila memang berlaku bullyingnya berlaku terus-menerus dan tidak bisa di stop. Tapi biasanya sih kalau sudah berkonfrontasi dengan gurunya, guru dan anaknya yang membuli sudah berhasil dibicarakan baik-baik, maka biasanya sih harusnya sudah bisa terselesaikan. Atau mungkin bisa gurunya menghubungi orang tua dari si anak pembuli sehingga orang tuanya bisa membantu untuk mengajarkan anaknya secara baik-baik loh, bukan anaknya yang pembuli itu dibully balik, karena biasanya ada sesuatu di balik anak-anak pembuli ini yang psikologisnya harus disikapi oleh orang tuanya. Apakah mereka rendah diri atau mereka terlalu dominan sehingga harus diberikan rasa empati agar bisa empati terhadap anak-anak yang lain. Orang tua juga harus lebih meluangkan waktu untuk anak agar bisa bersama, ngobrol, dan agar anak-anak bisa menceritakan atau membongkar unek-uneknya mengenai apa yang ia tidak sukai di sekolah dan apa yang tidak ia sukai di sekelilingnya. Dan kalau memang keputusannya anak Anda ingin mencoba untuk mengkonfrontasi si bullying itu, bisa aja mungkin dengan ngobrol, kenapa sih kok begitu, kenapa sih melakukan ini terhadap saya. Dan biasanya si pembullying itu akan suka kalau anak-anak itu bereaksi dengan berdendam, dendam kepada si bullying. Tapi kalau si pembuli itu mungkin kita ucapkan baik-baik gitu dengan ngomongan yang baik, mungkin dia bisa berubah menjadi berempati dengan anak